Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Mukti Binasakti, saya dari kelas PP2. Di sini saya akan menjelaskan dari video pertama, sheet pertama yaitu adalah standar budaya tanam. Di sini rincian sudah diketahui untuk luas lahan yang digunakan yaitu 2.500 meter persegi, lalu siklus produksi 6 bulan per siklus, jumlah siklus produksi per tahun ada 2 siklus per tahun, umur analisis kelayakan yaitu 5 tahun, lalu diskonto atau diskon rate-nya itu ada di 11%. Lalu untuk upah tenaga kerja atau HOK-nya yaitu ada 85.000 per HOK-nya. Lalu hasil panennya normal per siklusnya yaitu jadi 3.200 kg per siklusnya. Lalu harga jual normalnya yaitu ada di harga 22.000 per kilonya. Lalu biaya transportasi dan pemasaran ada di harga 3.750.000 per tahun dan biaya pemeliharaan irigasi dan alat ada di harga 2.800.000 per tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuantitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Di sini HOK per siklusnya memang sudah diketahui dari soalnya. Lalu selanjutnya ada di siklus per tahun. Untuk siklus per tahun ini tadi sudah diketahui yaitu di 2 tahun. Lalu HOK per tahunnya. Sini HOK per tahun ini kita bisa mencarinya yaitu dengan cara HOK per siklus ini dikalikan dengan siklus per tahunnya yaitu 2. Jadi 18 dikalikan dengan 2 yaitu hasilnya adalah 36. Lalu di sini pembuatan bedengnya 28 HOK, pembibitannya dan penanamannya ada di 20 HOK, pemupukan susulan ada di 32, penyemprotan OPT ada di 24 HOK, penyiangan dan perempelan ada di 40 HOK, panen sortasi ada di 70 HOK, dan pengemasan hasil ada di 16 HOK. Lalu selanjutnya untuk upah per HOK-nya tadi sudah diketahui yaitu ada di Rp85.000 per HOK-nya. Ini kalau di Excel tinggal ditarik ke bawah jadi sama semua. Akhirnya untuk biaya per siklusnya. Jadi di sini biaya per siklus itu bisa kita cari dengan cara upah per HOK-nya ini kita kalikan dengan HOK yang per siklus. Jadi hasilnya yaitu 1.530.000 untuk pengolahan lahan. Dan seterusnya tinggal kita tarik. Jadi akan mendapatkan biaya per siklusnya dari 8 kegiatan ini. Selanjutnya kita akan untuk mencari biaya per tahunnya ini kita bisa menggunakan rumus yaitu upah per HOK-nya ini dikalikan dengan HOK per tahunnya. Jadi 85.000 ini kita kalikan dengan 36 ini HOK per tahunnya. Yaitu menghasilkan banyak 3.060.000 biaya per tahunnya untuk kegiatan pengolahan lahan. Selanjutnya yang lain juga sama untuk rumusnya itu 85.000 ini dikalikan dengan HOK per tahunnya. Dan di sini totalnya itu ada di 22.610.000 dari biaya per tahunnya. Dan HOK per tahunnya ada di 266. Selanjutnya kita akan masuk ke material dan sarana produksi. Di sini kita komponen materialnya ada 10 dari benih, mulsa, pupuk sampai ke karung atau kemasan panen. Dan kuantitasnya juga sudah diketahui sebanyak 200 gram, 12 roll, 50.000 kilo. Dan harga satuannya juga di sini sudah diketahui. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari di biaya per siklusnya. Di sini biaya per siklus itu kita cari dengan cara harga satuannya ini kita kalikan dengan kuantitas per siklusnya dengan 200 ini. Jadi hasilnya yaitu ada 3.600.000 dan seterusnya yaitu menggunakan rumus yang sama, harga satuannya dikalikan dengan kuantitas siklusnya. Selanjutnya siklus per tahun tadi sama, siklus per tahunnya yaitu sudah diketahui 2
2 siklus per tahun. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya per tahunnya. Biaya per tahunnya ini kita bisa mencari dengan cara biaya per siklus ini kita kalikan dengan siklus per tahunnya. Jadi 3.600.000 ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya yaitu ada 7.200.000. Jadi komponen dari 1 sampai 10 ini menggunakan rumus yang sama, yaitu biaya siklus ini total bukan total sih, biaya siklus ini kita kalikan dengan siklus per tahunnya. Lanjut, total material di sini diketahui untuk biaya per siklusnya totalnya jadi 21.480.000. Lalu untuk biaya per tahunnya jadi 42.960.000. Lanjutnya di sini diketahui biaya tahunannya dari transportasi yaitu 3.750.000 per tahun, lalu pemeliharaan irigasi ada di 2.800.000, sewa lahan ada di 12 juta per tahun, lalu iuran keamanan dan kebersihan ada di 1.200.000, administrasi usaha dan komunikasi ada di 2.400.000, promosi dan pencatatan penjualan ada di 1.800.000. Lalu di sini kita totalkan yaitu menjadi 23.950.000. Nah, sini kita akan rekapitulasikan dari semua ini. Jadi total HOK per tahunnya itu tadi dijumlahkan dari 36 sampai 16 ini mendapatkan yaitu 266 HOK per tahunnya. Lanjutnya biaya tenaga kerja per tahun. Ini tadi sudah diketahui biaya tenaga kerja per tahunnya yaitu ada di 22.610.000. Lanjutnya biaya material per tahun tadi juga sudah diketahui yaitu 42.960.000. Lalu transportasi dan pemasaran juga sudah yaitu 3.750.000 ini. Lalu pemeliharaan irigasi dan alat ada di 2.800.000. Di sini total biaya variabel per tahunnya. Jadi kita jumlahkan saja dari 22 juta, 42 juta ini kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi 68 juta. Selanjutnya total biaya tetap tanpa penyusutan ada di 17.400.000 per tahunnya. Lalu produksi normal per tahun di sini yaitu menjadi 6.400 kg per tahunnya. Selanjutnya penerimaan normal per tahun ada di 140.800.000 per tahun. Jadi sudah diketahui dari penjumlahan tadi. Kita jumlahkan semuanya. Lalu di sini produksi. Jadi semua ini akan direkapitulasikan dari hasil perhitungan. Jadi cukup sekian untuk video dari sheet pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada sheet kedua yaitu di investasi dan penyusutan. Pertama kita di sini sudah diketahui bahwasanya di sini aset investasinya apa saja, ada pompa air, tangki air 1000 liter, selang drip, sprayer, hingga ke 10 yaitu kultivator mini. Sini juga sudah diketahui untuk temuan ekonominya dari setiap alat-alatnya ini, setiap asetnya, yaitu dari pompa air, umur ekonominya yaitu 4, lalu untuk tangki air 1000 liternya ada di 5, selang dripnya ada di 3, dan seterusnya hingga ke kultivator mini yang umur ekonominya 5. Dan di sini juga sudah diketahui untuk kuantitasnya dan harga satuan dari semua ini. Selanjutnya di sini kita akan mencari untuk biaya investasinya. Di sini biaya investasinya yaitu kita bisa mengkalikan dari
harga satuan dari aset ini dikalikan dengan kuantitasnya. Lalu kita jadi tarik ke bawah, maka otomatis untuk mengisi dari perkalian dari harga satuan dan kuantitasnya ini. Lalu selanjutnya di sini tinggal disamakan saja untuk tahun ke 0 karena di sini tahun ke 0 itu ibaratnya di sini itu kita awal produksi, kita awal memakainya. Jadi di sini sama semua dengan biaya investasinya. Lalu di sini untuk menentukan tahun 1 hingga tahun kelima, di sini untuk pompa air kita isikan di tahun keempat karena kan di sini umur ekonomisnya hanya sampai tahun keempat, terpakai hingga tahun keempat dan seterusnya. Di sini lalu selanjutnya untuk tangki air ini kan tahun kelima, maka di sini tidak kita tuliskan karena sudah habis untuk pemakaiannya. Selanjutnya untuk penyusutan per tahunnya. Di sini penyusutan per tahun itu bisa kita cari dengan cara pembagian dengan biaya investasi ini kita bagikan dengan umur ekonomi. Nah, untuk contohnya untuk pompa air ini 3.500.000 kita bagikan dengan 4 maka hasilnya yaitu adalah 875.000. Lalu kita tarik ke bawah maka akan otomatis terisi dengan pembagian biaya investasi dengan umur ekonomi. Selanjutnya yaitu kita akan mencari sisa umur akhir. Ini sisa umur akhir itu kita lihat dari pemakaiannya dari aset tersebut. Contohnya di pompa air. Di sini sisa umur akhirnya 3 karena di sini umur pemakaiannya itu ada di 4 tahun. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan di tahun keempat ini pompa air akan pembeli baru. Jadi sisa umurnya itu ada di 3. Selanjutnya sama seperti yang lain, contohnya tangki air di sini kan umur ekonominya 5. Jadi di sini umur ekonominya sudah habis, sudah terpakai, maka di sini akan terisi 0. Sama seperti lainnya juga. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai sisa akhirnya. Nilai sisa akhirnya ini bisa dengan menggunakan rumus perkalian yaitu penyusutan per tahunnya ini dikalikan dengan sisa umur akhir yang sudah ditentukan tadi yang ini. Jadi dikalikan lalu sudah ketemu kita tarik ke bawah maka akan otomatis terisi. Nah di sini totalnya di sini biaya investasi totalnya yaitu ada di 82.950.000. Lalu untuk penyusutan per tahunnya ada di ada di 15.945.000. Lalu untuk nilai sisa akhirnya ada di 21.525.000. Dan di ringkasan yang pertama ada total investasi awal tahun ke 0. Di sini total investasi awal tahun 0 yaitu ada di 82.950.000. Nah, maka dia taruh di sini. Lalu untuk total penyusutan per tahun tadi juga sudah ditemukan untuk penyusutan per tahunnya di sini yaitu ada di 15.945.000. Selanjutnya ada total nilai sisa akhir tahun kelima tadi juga sudah diketahui. Untuk nilai sisa akhir tahun kelima itu ada di 21.525.000. Dan juga total tiap per tahunnya itu juga dijumlahkan. Untuk tahun kedua ini totalnya ada di 2.200.000, lalu tahun ketiga ini ada 10.400.000, lalu tahun keempat ada di 5.700.000. Jadi sekian untuk pembahasan pada sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada sheet kriteria investasi. Nah, di sini pertama-tama kita akan masuk ke dalam rincian di pemasukan.
hasil hasil penjualan ini dicari dengan cara mengkalikan antara jumlah panen dengan harga panen. Jadi jumlah panen ini kan tadi sudah diketahui pada defisit standar budidaya tanam. Nah, di sini kan jumlah panen yaitu ada di 6.400 kg. Maka di sini juga 6.400 kg dan harga panen juga sudah diketahui. Berarti standar budidaya tanam tadi yaitu ada di 2 juta. Berarti ini harga jualnya itu 22.000 per kilonya. Nah, ini kita kalikan. Lalu untuk nilai sisa aset ini tadi sudah kita ketahui untuk nilai sisa aset yaitu di investasi dan penyusutan yaitu 21.525.000 kan ini nilai sisa. Maka ini tadi kita tambahkan sebelumnya untuk mencari hasil penjualan ini kita kalikan dengan jumlah panen dengan harga panen, maka akan ketemu untuk hasil penjualan dan seterusnya kita tarik, kita akan ketahui. Selanjutnya untuk pemasukan ini kita bisa menambahkan hasil penjualan hingga nilai aset ini, maka akan ketemu pemasukan. Lalu total 5 tahun ini kita bisa dengan cara menjumlahkan tahun ke 0 ini hingga tahun ke-5, maka hasilnya akan ketemu di total 5 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke pengeluaran. Jadi di sini pengeluaran ada di investasi. Nah, di investasi ini kan tadi sudah diketahui di investasi dan penyusutan. Di sini kan investasinya ada di 82.950.000. Nah, ini juga sudah diketahui jadi investasi dan penyusutan yang sebelumnya yaitu di 2.200.000 di tahun kedua. Dari investasi awal, biaya tenaga kerja, hingga promosi dan pencatatan itu sudah diketahui dari sebelumnya. Tinggal kita tarik untuk mencari totalnya. Jadi untuk mencari total ini ya kita bisa dengan cara menambahkan dari tahun ke 0 ini hingga tahun ke-5, maka akan ketemu untuk hasil dari totalnya ini. Selanjutnya untuk total biaya variabel ini kita bisa mencari yang mana aja untuk biaya variabelnya. Contohnya di sini untuk biaya variabel itu ada di biaya tenaga kerja hingga biaya pemeliharaan, irigasi dan alat. Ini kita tambahkan maka akan ketemu untuk biaya variabel. Lalu kita tarik hingga ke ini. Lalu untuk total biaya tetap ini juga yang di sini tanpa penyusutan. Jadi kita bisa mencari untuk total biaya tetapnya itu apa aja dengan ini sewa lahan hingga promosi dan pencatatan penjualan. Itu adalah total biaya tetap. Kita tambahkan maka akan menghasilkan total biaya tetap. Nah, di sini total pengeluarannya itu kita jumlahkan dari atas hingga bawah yaitu untuk tahun pertama ada di 89.520.000 untuk tahun 1, untuk tahun kedua ada di 91.720, untuk tahun ketiga ada di 99.920. Lalu untuk tahun 4 dan tahun 5.
Jadi untuk total 5 tahunnya sendiri ada di 548.850.000. Maka untuk cash flow sendiri, cash flow ini sudah bisa kita cari. Sini negatif karena hanya untuk investasi awal. Nah, di sini mencari cash flow itu dengan cara mengurangi pemasukan dengan pengeluaran. Jadi 140.828.400 ini kita kurangkan dengan pengeluaran tahun pertama ini dan seterusnya, maka akan menemukan cash flow atau net benefitnya. Di totalnya di sini ada 176.817.000. Selanjutnya, kriteria investasi dalam kondisi normal. Di sini kita menggunakan diskon rate yaitu sebesar 11%. 11%. Di sini menggunakan logo dolar karena agar tidak berubah-ubah angkanya. Di diskon faktornya kita menggunakan rumus seperti ini. Kita mencari diskon faktornya. Ya tadi sama seperti tadi menggunakan logo dolar karena agar angkanya ini tidak berubah-ubah agar tetap. Nah, di PV penerimaan. PV penerimaan ini kita bisa mencari dengan cara mengkalikan antara pemasukan penerimaan ya, maka pemasukan dikalikan dengan diskon faktor kita, yaitu ini. Maka sudah ketemu, tinggal kita tarik hingga tahun kelima. Sama seperti PV biaya, yaitu dengan mengkalikan pengeluaran, karena biaya ya, jadi mengkalikannya itu dengan cara pengeluaran dikalikan dengan diskon faktor, lalu tarik hingga tahun kelima akan ketemu. Lalu untuk net benefit juga, sini net benefit yaitu dengan cara mengurangkan antara PV penerimaan dengan PV biaya. Lalu selanjutnya untuk gross BC di sini hasilnya yaitu 1,25. Ini cari dengan cara pembagian dengan PV penerimaan dengan PV biaya. Nanti akan ketemu gross BC-nya dan net BC-nya juga. Di sini kita bisa menggunakan pembagian dari net benefit ini. PV net benefit ini. Selanjutnya IRR di sini diketemukan yaitu ada di 53% dan payback periodnya ada di 1,9 tahun. Dan ini kumulatif PV net benefitnya ada di negatif 89 juta untuk tahun ke-0, lalu tahun pertama ada negatif 36 juta, tahun kedua sudah mulai naik, mulai untung ada di 3 juta, dan seterusnya hingga tahun kelima yang 160 juta. Sini keputusan di sini termasuk layak karena bisa dilihat dari gross BC dan net BC-nya ini lebih dari 0 atau lebih dari 1, yang dimana itu
sangat layak untuk dilanjutkannya usaha ini. Itu saja, sekian dari saya untuk penjelasan di ketiga ini di kriteria investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan di bagian sheet sensitivitas di bagian sheet keempat. Ini sensitivitas itu seakan-akan di sini penurunan sebanyak 18% ya. Jadi di sini semua menurun dari hasil penjualan. Di sini 115 juta, lalu jumlah panen ini 5.248 ini karena sebelumnya kan di sini 6.400 ya, kalau nggak salah ya, ada di 6.400, maka di sini kita kurangkan dengan 18%, jadi 5.248 jumlah untuk jumlah panen. Di sini sangat menurun ya, karena itu tadi 18%-nya dari 6.400. Lalu harga panen masih sama, dari 22.000 per kilonya. Jadi sudah ketemu semua. Maka hasil penjualannya di sini juga menurun. Di sini hasilnya itu ada di 115.456.000, beda dengan sebelumnya yang dimana sebelumnya itu ada di 140.800. Jadi menurun secara signifikan. Dari lanjut untuk totalnya juga. Hanya ada di pengeluaran. Di sini pengeluaran masih tetap sama, yaitu ada di 89.520.000. Kita bandingkan. Nah, satu. Nah, di sini di cash flow-nya ini menurun karena pengeluaran dengan pemasukan itu menurun di kriteria ini kan, apa, di sebelumnya itu kan untuk normalnya ada di pemasukannya ada di 140 juta lah. Di sensitivitas ini sisa apa menjadi 115 juta karena 18% tadi, maka cash flow-nya menurun, yang mana menurunnya itu signifikan sekali, ada di 25 juta dan seterusnya hingga total 5 tahun ada di 50 juta, yang dimana sebelum 18% itu ada di 176 juta, kan besar besar sekali untuk penurunan ini. Akhirnya kriteria investasi skenario sensitivitas ini sama, menggunakan diskon rate sebesar 11%. Rumusnya juga sama, yaitu menggunakan logo dolar agar tidak berubah-ubah untuk angkanya atau tetap. Di sini untuk PV penerimaan ini juga menurun karena pemasukannya sendiri tadi juga menurun. Jadi semua ini di sini menurun karena 18% tadi dari pemasukan hingga pengeluaran. Nah, di sini NPV di 18% ini, apa, di sensitivitas 18% ini NPV-nya jauh sekali untuk menurunnya, itu ada di 12.600.000, padahal untuk sebelumnya itu ada di 106 juta. Beda sekitar 90-an juta sendiri. Ya, dikarenakan tadi sensitivitas sebesar 18% tadi. Untuk di sini gross BC-nya ada di 1,03, dengan yang dimana sebelumnya itu ada 1,25, lalu untuk net BC-nya sendiri ada di 1,15, dan IRR-nya 16,4.
Untuk payback periodnya jadi 4,55 tahun. Di sini masih dianggap layak karena kan gross gross BC dan net BC-nya ini lebih dari satu atau lebih dari nol, yang dimana hal tersebut itu masih dalam masuk kriteria usaha tersebut itu masih layak untuk dijalankan. Nah, ini perbandingan indikator antara kondisi normal dengan sensitivitas pada 18%. Di sini kondisi normalnya untuk NPV-nya ada di 106 juta untuk pas waktu sensitivitas produksi turun menjadi 12 juta, dan seterusnya untuk berat besi dan emisi dan IRR sekalipun. Di sini ukuran variabel ada di 93, di negatif 93 juta. Nah, di sini perubahannya itu kurang semua ya, karena di sini turun sebesar 18%. Terus perubahan kriteria kelayakan di sini juga negatif semua. Ini negatif 88, lalu negatif 17. Nah, untuk ini kita bisa mencarikan dengan mencari cara untuk mencarinya, yaitu mengurangi antara yang ini sensitivitas ini kita kurangi dengan kondisi normal, lalu kita bagi dengan kondisi normal juga, maka akan ketemu untuk perubahan kriteria kelayakan per persenannya. Nah, tinggal kita tarik maka akan ketemu. Lalu untuk sensitivitas sendiri ini ada di sebelumnya. Jadi untuk mencari sensitivitas ini bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan untuk mencarinya, yaitu dengan cara persenan dari perubahan kriteria kelayakan ini kita bagi dengan yang di standar budidaya ini di yang ini produksi skenario turun 18% ini. Nah, maka akan ketemu yaitu ada di 4,90, lalu kita tarik ke bawah maka akan otomatis terisi. Nah, dibagi dengan 18%. Nah, jadi di sini semua menurun karena itu tadi sensitivitas yang produksinya itu saat diandaikan menurun sebesar 18%. Namun di sini masih tergantung layak ya, karena net BC dan gross BC-nya itu masih di atas 1 untuk rasionya. Jadi masih layak untuk dijalankan usahanya. Sekian untuk penjelasan pada sensitivitas. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu ada di ringkasan prestasi. Di sini kita bisa lihat di kriteria investasi dalam kondisi normal itu masih sangat tinggi di 106 juta untuk NPV-nya, cash BC-nya 1,25, lalu net BC-nya ada di 2,28, IRR 53%, payback period ada di 1,92. Di sini masih layak sekali karena cash BC dan NPV-nya itu masih di atas 1. Selanjutnya ada di kriteria investasi skenario apabila turun 18%. Ini sangat bisa dilihat sangat anjlok atau sangat turun di NPV-nya. Nah, yang semula 106 juta menjadi 12 juta, lalu gross BC-nya jadi 1,03, net BC 1,15, IRR menurun jadi 16%, dan efek period menaik jadi 4,55, yang dimana artinya semakin lama untuk kembalinya tersebut. Tetapi di sini masih bisa dikatakan layak karena gross BC dan net BC-nya ini masih melebihi 1, yang dimana lebih dari 1 itu bisa dikatakan layak untuk usaha tersebut itu dijalankan. Oleh perubahan variabel di sini
negatif 93 juta, untuk revisinya negatif 22, 0,22, terus ini negatif 1,13, negatif 36,58%, dan di sini 2,63. Di sini ukuran perubahannya masih lebih kecil, lalu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan ini lebih besar karena efek baratnya semakin tinggi atau bisa dikatakan semakin lama. Lalu persenan perubahan kriteria itu ada di negatif 88, negatif 17, negatif 49, negatif 69, dan 136%. Sensitivitas sendiri di sini ada 490, lalu 0,98, 2,75, 3,84%, dan ini negatif 760. Jadi sekian untuk pembahasan dari standar budidaya tanam hingga ringkasan interpretasi. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.